hari ini adalah pertemuan terakhir yang 10, besok kita masuk ke kelas 2 ya, mulai minggu depan ya. Jadi downloadnya boleh sekarang sih, hasilnya untuk download namanya buku yang perlu kita cari kalau dia. Mari kita bagi standar logam sama kertas ukuran bank dah, bank tempel dah, berbeda ini harus mulai ini ya. Oke, kita buka bukunya halaman 1. Buku 12. Terus nih, kita dengan berdoa dulu. Kita mulai. Selesai. Nah, ini bisa perbankan. Jadi kalau kita dalam saham bank banyak posisi perang ada produk-produk atau jasa perbankan yang bisa kita gunakan karena bisa transfer. Nah, dan manfaat dari itu adalah nanti ya, di halaman berapa? Halaman 241. Udah, temu. Jadi transfer, ngerti kan ya transfer ya? Transfer uang dari bank ke bank gitu. Nah, kita ada apa di cabang tuh ada. Jadi pertama manfaatnya adalah membantu kelancaran transaksi perdagangan baik dari dalam maupun luar negeri. Kalau apa namanya transaksi mengirim uang ke dalam negeri itu masih mudah, jadi antara ke Taiwan, tapi antara luar negeri itu kayak dari Indonesia kirim sini. Karena mungkin karena di sini banyak orang Indo aja gampang ya. Tapi kalau kita di negara yang cuma sedikit orang Indo, jadi nggak ada toko Indo yang menyewakan jasa atau memberikan jasa kirim uang, kita biasa kayak Western Union itu harganya berkali-kali lipat. Jadi transaksi bank Indonesia ke luar negeri atau luar negeri ke Indonesia atau ke negara itu memakan biaya yang cukup mahal kalau dalam kondisi normal itu. Kalau kita kan di Taiwan alhamdulillah banyak orang Indonesia, jadi itu bisa lebih mudah membantu kelancaran pembayaran biaya pendidikan dan lain-lain. Sebenarnya nggak harus biaya pendidikan juga. Memperkecil resiko yang ditimbulkan dari membawa uang. Iya, jadi kalau kita membawa uang kan rawan akan kejahatan. Jadi kalau kita transfer atau uang simpan di bank bisa lebih aman. Soal kita hati-hati. Jasa diskonto adalah jasa yang dilakukan oleh bank dengan cara bank meminjam surat-surat berharga yang diperjualbelikan oleh masyarakat. Menjamin surat-surat berharga yang diperjualbelikan oleh masyarakat. Misalkan apa? SNK, BPKB, SNK nggak ya? BPKB, surat. Biasanya kalau PNS itu ada kan surat keterangan PNS, terus kita bisa minjem uang ke bank pakai surat PNS itu. Itu surat berharga gitu ya. Jasa inkaso adalah bentuk biasa dari perbankan berupa usaha penagihan wesel atau surat utang atas nama nasabahnya dari pihak lain. Manfaatnya adalah sebagai berikut. Nasabah tidak perlu menagih sendiri jika tempatnya berjauhan, cukup menyerahkan surat tagihan
sobat para bank, nasabah dapat menagih menghemat tenaga dan biaya serta menjamin. Jadi jasa inkasso itu jasa penarikan utang, penagihan utang. Misalnya kita punya piutang ke orang lain, jadi saya orang lain ngutang ke kita, gitu kan. Nah, kita pengen nagih gitu. Dia jauh atau mungkin kita nggak ada waktu atau mungkin kita susah gitu. Dengan jumlah tertentu ya, bukan jumlah yang sedikit tapi jumlah yang lumayan banyak. Nah, kita selalu bank nagih dia. Gitu. Dan bank biasanya mengurus debt collector lah atau apa biasanya. Ditagih dengan cara yang lumayan kasar mungkin. Tagih, kemudian bank mendapatkan berapa persen dari tagihan itu, dari utang itu, nanti kita dapat berapa persen dari utang itu. Jasa garansi bank. Bank menjamin nasabahnya dalam melakukan suatu perjanjian atau suatu transaksi. Jika nasabahnya tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, maka bank akan membayar kerugian kerja. Jadi ada garansi. Jasa penyewaan tempat penyimpanan barang atau sumber berharga. Jadi di bank itu ada namanya safe deposit box. Biasanya di bank-bank yang besar gitu, pusat kantor pusatnya biasanya ada safe deposit box. Jadi kalau kita takut naruh barang-barang di rumah, kan surat berharga nih, kita takut disimpan di rumah, kan surat tanah atau surat apa atau emas gitu kan, atau apa, kita takut simpan di rumah jadi ntar hilang lah, atau mungkin ntar jadi rusak, atau rumah kita rawan banjir kemudian takut rusak. Jadi kita bisa taruh di bank, safe deposit box namanya, itu disewakan per tahun dan itu aman. Bank yang menjamin dan menggaransi bahwa surat yang kita titipkan atau barang yang kita titipkan aman. Kemudian bisa kartu kredit. Ngerti ya, kartu kredit itu jadi kayak kartu yang kita gunakan untuk menunda pembayaran. Jadi kalau kita misalkan beli barang gitu, kemudian kita nggak punya uang cash, kita biasanya nggak perlu bawa uang cash, kita pakai itu aja, tinggal gesek kartu kredit. Tapi biasa orang pakai kartu kredit ini jadi lebih boros, soalnya dia nggak ngerasa ngeluarin uang, padahal sebenarnya dia nggak bakalan bayar juga di akhir bulan. Jadi orang yang megang kartu kredit itu biasanya lebih boros karena dia merasa nggak memakai uang gitu dalam mau beli nih, tinggal gesek aja, kita perlu pakai uang, jadi nggak berasa tiba-tiba ada banyak kan. Bisa jasa cek perjalanan. Jasa yang dikeluarkan oleh bank dengan cara menyediakan cek perjalanan kepada para nasabahnya untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dalam perjalanan. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke luar negeri, ada cek perjalanan, atau kita mau liburan kemana-mana, ada cek perjalanan, jadi nggak perlu ribet. Bisa valuta asing, nah ini kita biasanya nuker uang ke bank. Biasanya bank itu kalau ngasih kurs skala lebih jelek daripada money changer yang ada gitu. Bank itu biasanya ngasih kursnya lebih jelek, tapi dia juga bisa buat ke bank, tukar uang. Jasa penyediaan ATM, nah ini kita udah ngerti ya sebenarnya. Kebijakan pemerintah di bidang moneter. Gambaran umum kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau Bank Indonesia kalau kita, dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Nah gini ya, Dewan Moneter kan sudah pernah belajar beberapa kali kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Itu biasanya BI yang menentukan. Banyak caranya, dengan cara mencetak uang misalkan, atau dengan cara menaikkan suku bunga Bank Indonesia, atau menaikkan jumlah pokok tabungan bank, simpanan bank di bank-bank umum. Banyak ya. Jadi kebijakan moneter intinya dia mengendalikan uang, jumlah yang beredar gitu. Jadi
intinya tuh menjaga kestabilan duit kita, uang rupiah, dan menjaga apa namanya, perkembangan ekonomi ini sih gitu. Soalnya kalau misalkan uangnya banyak di masyarakat, kegiatan masyarakat jadi lebih banyak, konsumsi jadi lebih banyak, investasi lebih banyak, ekonomi jadi berkembang. Tapi kalau uangnya ditahan di bank sentral, Bank Indonesia, ekonomi jadi berkembang pesat karena nggak ada uang yang digunakan untuk konsumsi gitu ya. Jadi kan ekonomi itu intinya adalah mengkonsumsi barang dan kita memproduksinya. Kebijakan moneter di Indonesia diarahkan untuk mengatasi terjadinya inflasi. Ngerti inflasi ya? Inflasi itu biasanya ditandai dengan naiknya harga barang-barang. Jadi kalau uangnya terlalu banyak beredar di masyarakat itu, harganya jadi mahal. Jadi inflasi juga penting nggak? Terkadang inflasi penting untuk menggenjot permintaan. Jadi di ekonomi ada namanya core inflation, inflasi inti, dimana menggambarkan permintaan masyarakat. Jadi semakin tinggi inflasi itu, semakin bagus juga ekonomi berkembang. Tapi inflasi yang ada maksud ini adalah kalau terlalu buruk, terlalu tinggi itu akan menyulitkan perekonomian. Jadi kalau terlalu gak ada inflasinya juga, ekonomi susah berkembang. Kebijakan moneter mengarah ke depan. Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia digunakan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke masa depan. Terus transparansi juga. Transparansi laporan keuangan anggaran dana yang digunakan pemerintah itu di sini masuknya. Akuntabilitas itu artinya gini. Yang di terakhir akuntabilitas. Jadi semua anggaran dana yang terpakai itu tercatat. Jadi dibeli ini tercatat di sebuah laporan. Nah, laporan itu nanti akan dipublish oleh pemerintah. Jadi biasanya kalau kita kunjungin website aparatur negara, misalnya Bank Indonesia atau Menteri Keuangan, bisa mereka mempublish laporan-laporan. Mereka mengupload laporan-laporan keuangan atau realisasi atau perkembangan ekonomi. Jadi transparansi. Oke. Ada menjadinya di sini mulai minggu depan. Kita belajarnya bab kelas 11 ya. Bukunya kelas 11, oke. Ada yang bertanya dulu? Nggak ada. Materinya bisa sampai perbankan ya Pak? Kalau UTS sebelum bab perbankan sampai situ. Nanti kelasnya baru dari sini sampai buku kelas nanti yang mau kita pelajari. Alright. Sekarang saya upload materi untuk UTS kita. Ini udah kumpul semua ya. Oh iya, berapa orang yang datang nanti? Hari Minggu kita semua ya. Nanti hari Minggu di KDI yang bisa datang silakan datang. Ini saya lagi upload soalnya santai. Oke. Sekarang lanjut.
lupa ya. Oh, lupa sih. Harusnya barat. Kan. Enam. Baratri. Ini Baratri nggak masuk. Dia masih di Indo, jadi kita belajar bahasa Inggris ekonomi. Jadi cuma dua aja, lama-lama. Nah, tapi kita harus kumpul-kumpul dulu. Siap. Maksudnya kalau masalah nilai gampang lah. Nggak lah. Tujuan saya bukan nilai. Mungkin kita semua lulus bareng-bareng. Itu tujuan saya. Kita juga yang kita pelajari ini belum tentu nanti berguna waktu kita lulus. Yang penting teman-teman harus tetap semangat aja. Saya kan di sini ngajar bukan cuma ngajar gitu, dari teman cari ya tenang aja gitu. Mungkinnya saya bahas. Silakan kerjakan soal di bawah ini dengan tulisan tangan, oke? Nggak boleh ketik ya. Dari kopas doang maksudnya kalau diketik. Copy paste, copy doang, salin. Kumpulkan paling lambat tanggal 18 Agustus. Kapan itu? Jumat depan, right? Sampai Jumat depan akan bisa khusus. Kelihatan nggak sih di handphone-nya? Masing-masing. 18 Agustus, hari Jumat depan. Setelah upacara bendera ya, hari 17. Jangan diketik ya, ntar di copy doang. Copy terus di paste gitu, jangan yang mau tulis tangan. Nah, ini salah. Jelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro. Yes. Jelaskan maksud dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Cuma 10 soal kok. Apa saja permasalahan ekonomi di Indonesia. Nah, kita udah belajar kok ini. Jadi semua ini saya ambil dari bab 5, bab 6, dan bab 7. 3 bab. Apa saja permasalahan ekonomi di Indonesia? Nomor 3. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan PDB? Produk domestik bruto. Terus apa saja yang masuk lapangan usaha atau sektor yang masuk dalam perhitungan PDB? Dari buku ya. Nah, ini perhitungan dikit aja nih. Diketahui adalah sebagai berikut: pengeluaran konsumen, tingkat investasi, pengeluaran pemerintah, nilai ekspor, nilai impor. Hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Ada kok orang gampang. 6. Apa yang dimaksud dengan inflasi? Tadi saya udah jelasin dikit inflasi. Apa yang dimaksud dengan apa penyebab inflasi? Gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter dan jenisnya? Jenis kebijakan moneter ada berapa? Ada 3. Aja. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan? Ini bab 7 nih. Dalam konsep waktu dari uang, apa itu konsep nilai sekarang dan nilai mendatang? Nomor 10 enggak ada. Ada bentar. Masih ada nomor 10. Apakah apa sih ya? Lah, gampang lah, nanti saya apa namanya? Ini. Pantas ada. Ada yang T2 soal. Oke, ntar saya upload soalnya di grup Facebook di dalam bentuk Word, Microsoft Word, ntar bisa tinggal salin aja. Oke, kelas kita selesai sekarang hari ini. Sekarang ini malam ini cuma pembagian soal dan pembahasan terakhir. Jadi depan kita pakai buku baru. Harus saya kasih tahu linknya di mana. Buku baru saya download. Oke. Ada yang bertanyakan dulu? Ada tanyakan?
ada yang mau ditanya dulu, kalau nggak ada kita tutup dan silakan kerjakan soalnya. Oke, mau tanyakan? Jelas ya? Kalau boleh kita tutup dengan hamdalah. Dan kalau yang dikasih dan dalam impresi itu boleh. Oke, nanti siapa video ini dan file itunya, ini wordnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu hari Minggu bagi yang bisa datang dan sampai ketemu minggu depan bagi yang bisa. Terima kasih. Ini UTS bahasa Mandarin kumpulin kalau yang belum kumpulin ya. Kumpulin UTS bahasa Mandarinnya bagi yang belum kumpulin, dikumpulkan secepatnya. Oke, kerjain lah, kan saya udah upload di itu di apa namanya di Facebook soalnya. Kerjain ya, kerja ciri-ciri aja. Oke, kita tunggu UTS ini dan UTS bahasa Mandarin. Yang penting UTS sama kelas aja sih kalau saya. UTS sama mas kelar yang udah lulus naik nanti kelas berikutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.